As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Gresa dengan NIM 4114230666 dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A Universitas Negeri Gorontalo, dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT saya, yaitu mengenai filsafat ketuhanan dalam Islam. Filsafat ketuhanan dalam Islam. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan demikian, filsafat berarti cinta terhadap ilmu atau hikmah. Sedangkan menurut Al-Syaibani, filsafat bukanlah hikmah itu sendiri, melainkan cinta terhadap hikmah dan berusaha mendapatkannya, memusatkan perhatian padanya, dan menciptakan sikap positif terhadapnya. Selanjutnya, ia menambahkan bahwa filsafat dapat pula berarti mencari hakikat sesuatu, berusaha menautkan sebab dan akibat, dan berusaha menafsirkan pengalaman manusia. Sementara itu, Ahanaf JMA mengatakan bahwa pengertian filsafat telah mengalami perubahan-perubahan sepanjang masanya. Pythagoras pada abad 411 sampai 481 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai orang yang pertama menggunakan perkataan tersebut. Dari beberapa kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengertian filsafat dari segi kebahasan atau semantik adalah cinta terhadap pengetahuan atau kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat adalah sesuatu kegiatan atau aktivitas yang menempatkan pengetahuan atau kebijaksanaan sebagai sasaran utamanya. Jadi, filsafat ketuhanan dalam Islam bisa diartikan juga yaitu kebijaksanaan Islam untuk menentukan Tuhan, di mana ia sebagai dasar kepercayaan umat Muslim. Nah, siapakah Tuhan itu? Pasti ada yang akan bertanya seperti itu. Nah, perkataan ilah yang diterjemahkan yaitu Tuhan dalam Al-Quran dipakai untuk menyatakan berbagai objek yang dibesarkan atau dipentingkan manusia. Misalnya dalam Al-Quran surah 45 Al-Jathiyah 23, yaitu yang artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Kemudian dalam Al-Quran surah 28 Al-Kahas ayat 38, perkataan ilah dipakai Fir'aun untuk dirinya sendiri. Dalam surah ini yang saya langsung akan baca pengertian dan berkata Fir'aun, mohon maaf, dalam Al-Quran surat Al-Kahas ayat 38, perkataan ilah dipakai Firaun untuk dirinya sendiri. Dan berkata Firaun, hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah hai Haman untukku tanah liat, kemudian buatkanlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa dia termasuk orang-orang pendusta. Dari contoh-contoh ayat tersebut menunjukkan bahwa perkataan ilah bisa mengandung arti berbagai benda, baik abstrak yang merupakan nafsu atau keinginan pribadi, maupun benda nyata, yaitu Fir'aun atau penguasa yang dipatuhi dan dipuja.
Perkataan ilah dalam Al-Quran juga dipakai dalam bentuk tunggal yang merupakan mufrad atau ilahun, ganda mutsana atau ilahaini, dan banyak yaitu jama atau alihatun. Derivasi makna dari kata ilah tersebut mengandung makna bahwa bertuhan nol atau ateisme adalah tidak mungkin. Sejarah pemikiran manusia tentang Tuhan ada dua, yaitu pemikiran Barat, di mana ada dinamisme, animisme, politeisme, henoteisme, dan dua yaitu pemikiran umat Islam, yaitu Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Pembuktian wujud Tuhan adanya dalam organisasinya yang menakjubkan dan rahasianya yang pelik. Tidak boleh memberikan penjelasan bahwa ada sesuatu kekuatan yang telah menciptakannya, sesuatu akal yang tidak ada batasannya. Setiap manusia normal percaya bahwa dirinya ada dan percaya pula bahwa alam ini ada. Dengan dasar itu dan dengan kepercayaan inilah dijalani setiap bentuk kegiatan ilmiah dan kehidupan. Jika percaya tentang eksistensi alam, maka secara logika harus percaya tentang adanya pencipta alam. Pertanyaan yang mengatakan percaya adanya makhluk tetapi menolak adanya Khalik adalah sesuatu pernyataan yang tidak benar. Belum pernah diketahui adanya sesuatu yang berasal dari tidak ada tanpa diciptakan. Segala sesuatu yang bagaimanapun ukurannya pasti ada penyebabnya. Oleh karena itu, bagaimana akan percaya bahwa alam semesta yang demikian luasnya ada dengan sendirinya tanpa pencipta? Dalam Al-Quran, penggambaran tentang pengakuan akan eksistensi Tuhan dapat ditemukan dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 26, Quran surat 26 ayat 61 sampai 63. Dalam ayat 61 sampai 63 dijelaskan bahwa bangsa Arab yang menyembah berhala tidak menolak eksistensi pencipta langit dan bumi. Berdasarkan kandungan ayat ini, dapat dipahami bahwa bangsa Arab sesungguhnya telah memahami dan meyakini akan eksistensi Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi serta pengaturnya. Namun, menurut Al-Quran, ada segelintir anak manusia yang menolak eksistensi Tuhan, seperti penggambaran Al-Quran dalam surah Al-Jasiyah surah 45 ayat 24. Ayat ini menegaskan bahwa mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Penolakan akan eksistensi Tuhan oleh sebagian kecil manusia itu hanya didasarkan pada dugaan semata dan tidak didasarkan pada pengetahuan yang meyakinkan seperti ditegaskan dalam dan tidak dalam klausa penutup ayat 24 tersebut, yaitu mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah penduga-duga saja. Banyak sekali ayat tergantung dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan semesta alam seperti yang terkandung dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 62 yang artinya, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mutlak, ia tidak dapat didampingi atau disejajarkan dengan yang lain. Sebagai umat Islam yang mengikrarkan kalimat syahadat la ilaha illallah, harus menempatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses terbentuknya iman. Benih iman yang dibawa sejak dalam kandungan memerlukan pemupukan yang berkesinambungan.
benih yang unggul apabila tidak disertai pemeliharaan yang insentif, besar kemungkinan menjadi punah. Sedemikian pula halnya dengan benih iman. Berbagai pengaruh terhadap seseorang akan mengarahkan iman atau kepribadian seseorang, baik yang datang dari lingkungan, keluarga, masyarakat, pendidikan maupun lingkungan, termasuk benda-benda mati seperti cuaca, tanah, air, dan lingkungan flora serta fauna. Pengaruh pendidikan keluarga secara langsung maupun tidak langsung, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, orang tua dalam rumah tangga senantiasa merupakan contoh dan teladan bagi anak-anak. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap anak terlahir membawa fitrah orang tua yang berperan menjadi anak tersebut menjadi Yahudi, Nasrani, atau bahkan Majusi. Pada dasarnya proses terbentuknya iman juga demikian, diawali dengan proses perkenalan, kemudian meningkat menjadi senang atau benci mengenal ajaran Allah Subhanahu wa taala adalah langkah awal dalam mencapai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut tidak mungkin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping proses pengenalan, proses pembiasaan juga perlu diperhatikan, karena tanpa pembiasaan seseorang bisa saja semula benci berubah menjadi sercang. Seorang anak harus dibiasakan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi hal-hal yang dilarangnya, agar kalian setelah dewasa menjadi senang dan terampil dalam melaksanakan ajaran-ajaran Allah. Keimanan dan ketakwaan. Kata iman berasal dari bahasa Arab, yaitu amina yukminu, imanan, yang secara etimologi berarti yakin atau percaya. Dalam surah Al-Baqarah 165 yang artinya, adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah berarti percaya dan cinta kepada ajaran Allah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Apa yang dikehendaki Allah menjadikan hendak orang yang beriman, sehingga dapat menimbulkan tekad untuk pengorbanan apa saja untuk mewujudkan harapan dan kemauan yang menuntut Allah kepadanya. Dalam hadis dinyatakan bahwa iman adalah hati membenarkan, lisan mengucapkan, dan dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Tasdikun bil qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Dan iman dalam Islam termasuk dalam rukun iman, sedang aplikasinya di dalam rukun Islam. Iman itu mengingat orang Islam. Ia dekat dengan segala aturan hukumnya ada dalam Islam sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah. Oleh karenanya orang Islam itu harus iman, sehingga ia meyakini ajaran Islam dan secara totalitas mengamalkannya dalam seluruh kehidupannya. Nah, kemudian untuk mengucapkan dan melakukan sesuatu sesuai keyakinan, misalnya berbicara masalah keimanan, itu kita bisa melihat takaran keimanan seseorang dari tanda-tanda seperti yang pertama, jika menyebutkan atau mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala, jika menyebutkan atau mendengarkan nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya bergetar dan berusaha agar Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari ingatannya. Yang kedua, senantiasa tawakal, yaitu bekerja keras berdasarkan keimanan. Kemudian yang ketiga, tertib yang dimaksud yaitu dalam melaksanakan salat dan selalu melaksanakan perintahnya. Yang keempat yaitu menafkahkan rizki yang diperoleh di jalan Allah. Kemudian menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan menjaga kehormatan. Kemudian
memelihara amanah dan menepati janji. Kemudian kita bisa melihat manfaat dan pengaruh iman dalam kehidupan manusia, seperti iman melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Iman juga menanamkan semangat berani menghadapi maut. Kemudian iman juga memberikan ketentraman jiwa. Iman juga mewujudkan kehidupan yang baik. Kemudian yang terakhir yaitu iman melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Demikianlah manfaat iman dalam kehidupan manusia. Bukan hanya sekedar kepercayaan yang berada dalam hati manusia, tetapi dapat menjadikan kekuatan yang mendorong dan membentuk sikap dan perilaku hidup Islami. Dengan karakteristik orang yang bertakwa secara umum dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori indikator ketakwaan. Yang pertama yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab nabi, iman kepada hari kiamat, serta qada dan qadar. Dengan kata lain, instrumen ketakwaan yang pertama dikatakan dengan memelihara fitrah iman. Yang kedua, mengeluarkan harta yang dikasihnya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang putus di perjalanan, atau dengan kata lain mencintai umat manusia. Kemudian mendirikan salat, puasa, dan zakat. Hubungan takwa juga terbagi atas 3. Yang pertama yaitu hubungan takwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang bertakwa atau muttaqin adalah orang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menjaga hubungan dengannya setiap saat. Kemudian hubungan takwa dengan sesama manusia. Hubungan dengan Allah menjadi dasar bagi sesama manusia yang bertakwa agar dapat melihat dan dari peranannya di tengah-tengah masyarakat. Kemudian hubungan takwa dengan diri sendiri, yaitu sikap diri menerima apa saja yang datang kepada dirinya, baik perintah, larangan maupun musibah yang menimpanya. Sabar terhadap perintah Allah, menerima dan melaksanakan perintah dengan ikhlas. Kemudian keterkaitan antara keimanan dan ketakwaan. Kata iman berasal dari bahasa Arab iman, artinya percaya, setia, aman, melindungi, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada umumnya iman di sini selalu dihubungkan dengan kepercayaan atau berkenaan dengan agama. Iman sering juga dikenal dengan akidah. Akidah artinya ikatan, yaitu ikatan hati. Seseorang yang beriman berarti mengikat hati dan perasaan dengan sesuatu kepercayaan yang tidak dapat ditukar dengan kepercayaan lainnya. Sedangkan iman menurut istilah adalah keyakinan dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Jadi dapat disimpulkan iman adalah diucapkan dengan lisan, dibenarkan dengan hati. Kemudian wujud iman. Akidah Islam dalam Al-Quran disebut iman. Iman bukan hanya berarti percaya, melainkan meyakini yang mendorong seseorang muslim untuk berbuat. Oleh karena itu, lapangan iman sangat luas, bahkan mencakup segala sesuatu yang dilakukan seorang muslim yang disebut amal saleh. Secara garis besar, keimanan dan ketakwaan tidak dapat dipisahkan, dan pada hakikatnya keduanya saling memerlukan. Artinya, keimanan diperlukan manusia agar dapat meraih ketakwaan, karena setiap perbuatan atau amalan yang baik akan diterima oleh Allah tanpa didasarkan oleh iman. Semua bentuk ketakwaan seperti salat, puasa, zakat, dan haji merupakan bagian dan kesempurnaan iman seseorang. Kemudian amal saleh tersebut
amal saleh tersebut merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Harus menerjemahkan keyakinan menjadi konkret dan menjadi satu sikap budaya untuk mengembangkan amal saleh. Dalam Al-Quran ada ratusan ayat yang menggandengkan antara orang yang beriman dengan orang yang beramal saleh. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai PPT saya. Apabila banyak kekurangan dan banyak kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.